Korelasi kedua yang kita bahas namanya korelasi Spearman. Ya. Korelasi Spearman itu apa? Di sini kita ngukur rank-nya, peringkatnya. Ya, makanya disebut juga sebagai rank order correlation. Ya. Apa? Kalau misalnya dua variabel, ya setidaknya dia ordinal, artinya punya urutan, maka kita bisa hitung koefisien korelasinya. Gimana? Nanti ada formulanya habis ini. Simbolnya sama, pakai R juga, pakai rho juga, tapi kadang-kadang untuk membedakan rho S. Ya, kayak gini. Nah, di sini itu sebenarnya mirip kayak korelasi persen, cuma dia lebih apa ya, non parametrik. Jadi nggak mengukur angkanya, tapi cuma ngelihat monotonnya aja. Ya, kita nggak ngelihat kekuatannya, kita nggak ngelihat arahnya, tapi di sini kita menentukan hubungan monotoniknya. Artinya apa? Apakah kalau satu naik, yang satu ikut naik, yang satu naik, yang satu turun? Nah, ngelihat itu aja. Apakah dia monoton naik, monoton turun, atau sebenarnya enggak? Itu nggak tergantung sama variabel yang satu lagi. Itu yang kita hitung. Nah, cara ngitungnya gimana? Ada dua formula, ya, tapi yang sering kita pakai ini. Kapan? Pada saat tidak ada data dengan rank yang sama. Maksudnya gimana? Nanti kan data yang kita punya kita urut. Mana peringkat 1, mana peringkat 2, mana peringkat 3, gitu kan, di tiap variabelnya. Kalau misalnya ada data yang kembar, ya, data yang ranknya sama, oh peringkat 3-nya ada 2 data nih. Nah, maka kita menggunakan yang bawah. Tapi secara umum itu kan enggak, kan? Nah, datanya jarang banget ada data yang kembar di peringkat seperti itu. Jadi kita bisa pakai yang atas. Ya. Kalau enggak ya tinggal dimodifikasi sedikit aja, gitu, bahwa di sini itu bukan apa namanya DI kuadrat doang, tapi kita modifikasi dengan apa namanya peringkat X dan peringkat Y-nya di rata-ratakan. Contoh, kita mau ngelihat ada 2 mata kuliah nih, bahasa Inggris sama matematik. Ya, bahasa Inggris sama matematik dari 10 siswa. Oke. Si siswa A matematiknya nilainya 66. Si siswa A bahasa Inggrisnya nilainya 56. Dan seterusnya. Ya. Nah, kita mau ngelihat apakah ada nggak sih hubungannya antara peringkat di mata kuliah A dengan peringkat di mata kuliah B, peringkat di mata kuliah matematik dan peringkat di mata kuliah bahasa Inggris. Ya, ada hubungannya nggak? Ya, kalau kita mau ngelihat ada hubungannya, ya kita bisa pakai, ini kan dia nominal juga ya, sorry bukan nominal, dia interval, ya, dia interval juga, makanya kita bisa pakai Pearson. Tapi di sini mau ditunjukkan contoh kalau kita makainya Spearman, ya, maka kita urutkan rankingnya. Ya. Di mata kuliah matematik, urutan paling tinggi yang mana? Oh, paling tinggi ini nilainya 77. Si siswa itu A, B, C, D, E, F, G, H. Oh, siswa H. Ya, nilainya 77. Dia peringkat pertama. Peringkat keduanya siswa B. Peringkat ketiganya siapa gitu. Nah, urutannya ini itu kita tuliskan. Mata kuliah kedua bahasa Inggris juga sama. Urutannya kita tuliskan. Urutan ini. Ya. Apakah kalau dia peringkat 1 di matematik, dia jadi peringkat 1 juga di bahasa Inggris? Apakah kalau dia peringkat terakhir di matematik, dia peringkat terakhir juga di bahasa Inggris? Itu yang mau kita lihat. Maka kita hitung selisihnya, distance-nya, D, antara peringkat variabel pertama dengan peringkat variabel kedua. Ya. Ini kita ambil positif ya. Ya, mau dia 4 min 9 kan sebenarnya minus 5 kan, tapi kita ambil nilai positifnya. Jaraknya 5. Kita nggak melihat siapa yang lebih tinggi nilainya, tapi kita ambil nilai mutlaknya. 2 sama 3 selisihnya 1. 10 sama 10 selisihnya 0, dan seterusnya. Nah, D kuadratnya adalah nilai distance ini dikuadratin. 25, 1, 0, 9, dan seterusnya.
Ini D kuadrat. Yang kita butuhkan apa? Formulanya tadi, itu kan 1 dikurangi 6 kali sigma kuadrat dibagi N pangkat 3. N-nya kita udah tahu, banyaknya data berapa. 6 itu adalah sebuah nilai pengalinya aja. Ya. Kenapa 6? Formulanya seperti itu. Alasan kenapa 6 itu didapat dari penurunan formulanya. Itu nggak kita bahas di sini. Tapi nanti kalau teman-teman tertarik dengan itu, bisa dibaca untuk penurunan formula Spearman-nya. Ya. Nah, D kuadrat, sigma D kuadrat jadi 54. Kita masukkan ke formula tadi, karena kan nggak ada rank yang sama ya. Berarti kita bisa masukkan formula yang biasa. Ya, 1 dikurangi 6 kali sigma D kuadrat, 6 kali 54, ya, dibagi dengan N pangkat 3 dikurangi N. N pangkat 3-nya 1000, karena N-nya 10 ya, dikurangi N 10, 990. Ya. 1 dikurangi 6 kali 54, sekian, dibagi 990, hasilnya adalah 0,67. Ini R-nya. Apa? Koefisien korelasi Spearman-nya itu 0,67. Artinya ada korelasi positif yang kuat. Ya, 0,67 ya, kuat. Dari peringkat ujian matematik dan peringkat ujian bahasa Inggris. Artinya makin tinggi peringkatnya di matematik, ya di bahasa Inggris peringkatnya juga ikut makin tinggi. Gitu. Ya. Teman-teman bisa manfaatin teknik-teknik korelasi yang lainnya juga, tergantung sama variabel yang teman-teman bahas. Apakah dia nominal, ordinal, atau yang lain. Kalau misalnya interval atau rasio yang tingkat pengukurannya sudah tinggi, kita bisa manfaatin Pearson atau korelasi yang yang ganda atau yang parsial. Itu bisa kita manfaatin di situ. Kalau cuma ordinal, kita nggak bisa Pearson. Kenapa? Kita butuh nilai yang bisa dijumlahkan kalau di Pearson kan. Sedangkan ordinal itu dia cuma punya urutan, tapi nggak bisa kita jumlahkan. Artinya kita bisa dengan Spearman, atau kalau enggak, ya kita bisa pakai koefisien kontingensi aja. Ya. Kalau cuma nominal doang, ya udah pakai koefisien kontingensi. Ya. Yang sering dipakai ini koefisien Pearson. Ya, karena data-data interval, data-data rasio itu lebih banyak. Ya. Secara kuantitatif itu lebih banyak.